Nabi Ibrahim adalah putra dari Azar atau Tarih bin Tahur bin Sarut bin Ra'u bin Falid bin Abir bin Saleh bin Afraksyad bin Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat bernama Fadam A'ram di wilayah kerajaan Babilonia yang pada saat itu diperintah oleh seorang raja bengis yang bernama Namrud. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah mendapat firasat dari mimpi melihat seorang anak laki-laki yang masuk ke dalam kamar lalu merampas mahkota dan menghancurkannya. Pada keesokan harinya, Raja Namrud memanggil seorang tukang ramal untuk menafsirkan mimpinya. Menurut tukang ramal, kekuasaan Raja Namrud kelak akan hancur oleh seorang anak laki-laki yang ada dalam mimpinya. Mendengar hal itu, Raja Namrud murka dan memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di kerajaannya. Ketika Nabi Ibrahim lahir, kedua orang tua beliau sembunyi di dalam gua. Nabi Ibrahim lahir dan besar di dalam gua hingga beliau menginjak masa remaja. Sejak kecil Nabi Ibrahim telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merasa heran melihat orang-orang yang menyembah patung, sedangkan patung-patung itu tidak bisa bicara, melihat, mendengar, atau memberi pertolongan. Jika Nabi Ibrahim bertemu dengan unta, kambing, dan domba, beliau bertanya di dalam hati, siapakah yang menciptakan semua itu? Nabi Ibrahim ingin mencari siapakah yang berkuasa atas semua itu, siapakah yang pantas dijadikan Tuhan dan wajib disembah olehnya. Akhirnya, setelah beberapa lama beliau mencari Tuhan, Nabi Ibrahim dapat menemukan kesimpulan. Karena akal pikirannya yang masih suci dan bersih, Nabi Ibrahim memutuskan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanku adalah yang menciptakan manusia, tumbuhan, hewan, dan apa saja yang ada di muka bumi. Setelah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim hidup di tengah-tengah masyarakat yang telah rusak mental dan akhlaknya, sehingga mereka menjadikan patung-patung dan gambar-gambar sebagai Tuhan yang disembah. Nabi Ibrahim berdoa memohon petunjuk dari Allah agar beliau tidak menjadi bagian orang yang tersesat dan berbuat aniaya. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan memberi beliau petunjuk. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Ibrahim diberi wahyu sehingga keyakinan tentang adanya Tuhan bukan berasal dari kesimpulan dirinya semata, tapi berasal dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga mengajarkan segala rahasia yang ada di alam nyata ini, bahwa di balik alam nyata ini ada alam gaib. Setiap manusia yang meninggal kelak akan dibangkitkan kembali di alam akhirat. Sebenarnya, Nabi Ibrahim sudah percaya bahwa kelak akan ada hari pembalasan bagi manusia di akhirat. Akan tetapi, beliau ingin memperoleh petunjuk yang nyata sehingga akan lebih meyakinkan hatinya. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah Maha memahami keinginan hati Nabi Ibrahim untuk lebih meyakinkan hatinya. Lalu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memotong-motong tubuh burung-burung itu menjadi bagian-bagian kecil dan memisahkannya menjadi 4 tumpukan. Setiap tumpukan diletakkan di puncak 4 bukit yang berjauhan. Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan untuk memanggil ke-4 burung tersebut. Tiba-tiba saja, ke-4 burung itu hidup lagi seperti sedia kala dan menghampiri Nabi Ibrahim. Kejadian ini menjadikan Nabi Ibrahim bertambah yakin akan kekuasaan Allah yang mampu menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Demikian pula aku akan membangkitkan manusia yang sudah mati untuk dihidupkan di alam akhirat dan akan dihisab amal perbuatannya sewaktu di dunia. Dan semua manusia akan menerima balasannya sendiri-sendiri." Sebelum Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala, maka yang pertama kali diajak oleh beliau untuk menyembah Allah adalah ayah beliau sendiri. Ayah Nabi Ibrahim adalah tukang pembuat patung yang dijual ke masyarakat untuk disembah. Ayah beliau juga menyembah patung yang dibuatnya sendiri. Namun, ayah Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti ajaran anaknya dan bahkan ayah beliau berkata, "Bencikah kamu terhadap Tuhanku Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mengajakku, niscaya aku akan merajamu. Tinggalkan aku untuk waktu yang lama." Meskipun ditolak dan diancam oleh ayahnya, Nabi Ibrahim tetap berdoa dan memohon kepada Allah untuk ayahnya karena begitu kasih sayang beliau selaku anak. Namun, setelah Allah menerangkan kepada Nabi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri daripadanya. Pada suatu ketika, di saat Raja Namrud dan para pengikutnya sedang berburu, Nabi Ibrahim mendatangi bangunan tempat pemujaan patung-patung milik Raja Namrud dan pengikutnya. Beliau kemudian menganjurkan semua patung-patung itu dengan kapak dan hanya menyisakan sebuah patung besar. Nabi Ibrahim kemudian mengalungkan kapak itu di lehernya. Raja Namrud dan pengikutnya yang baru saja datang dari berburu dibuat kaget dan murka melihat semua patung-patung yang disembahnya hancur. Raja Namrud memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Nabi Ibrahim karena dianggap sebagai pelaku perusakan patung-patung tersebut.
karena hanya Nabi Ibrahim saja yang tidak ikut berburu pada saat itu. Raja Namrud dan pengikutnya berusaha membuktikan bahwa Nabi Ibrahim adalah pelaku perusakan patung-patung yang mereka sembah. Nabi Ibrahim membela diri dengan menunjukkan bahwa patung besarlah yang melakukan perusakan terhadap semua patung. Beliau kemudian menyuruh kaumnya dan Raja Namrud bertanya kepada patung besar yang di lehernya tergantung kapak. Mereka lalu mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin karena patung itu tidak dapat berbicara kepada mereka. Nabi Ibrahim kemudian bertanya kepada mereka, jika memang patung itu tidak dapat berbicara, mengapa patung itu disembah? Nabi Ibrahim menegaskan, jika patung-patung itu tidak dapat berbicara, tentu patung-patung tersebut tidak dapat memberikan manfaat dan pertolongan kepada mereka. Raja Namrud yang murka mendengar perkataan Nabi Ibrahim, kemudian menghukum beliau dengan membakarnya hidup-hidup. Meskipun api panas membara, namun Allah Maha berkehendak. Api tersebut diperintahkan untuk tidak menjadi panas dan tidak juga membakar Nabi Ibrahim. Beliau bahkan merasakan sejuk karena api menjadi dingin. Setelah api mulai padam, Nabi Ibrahim keluar dari tempat pembakaran dengan selamat tanpa terbakar sedikit pun. Raja Namrud dan pengikutnya terheran-heran melihat hal tersebut. Mereka melihat mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Namun, karena hati mereka telah tertutup oleh kesombongan, maka hanya sebagian kecil rakyat Babilonia yang menyadari kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim. Bahkan, Nabi Ibrahim pernah diundang ke istana untuk menyaksikan kesombongan Raja Namrud yang merasa mampu menghidupkan dan mematikan dengan cara membunuh tahanan atau mematikan dan mengampuni tahanan yang lain atau menghidupkan. Namun, semua kesombongan Raja Namrud dibungkam oleh Nabi Ibrahim yang mengatakan bahwa Allah tidak hanya dapat menghidupkan dan mematikan manusia, tetapi juga dapat menjalankan matahari dari timur ke barat. Raja Namrud yang merasa kalah semakin murka hingga menganggap Nabi Ibrahim sebagai musuh besarnya dan berusaha untuk menangkap serta membunuhnya. Karena negeri Babilonia tidak lagi aman bagi Nabi Ibrahim, maka beliau beserta istrinya memutuskan untuk hijrah ke negeri Syam atau Palestina. Bersama Lut yang kemudian diangkat menjadi nabi dan beberapa pengikutnya, Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia. Tidak berapa lama, negeri Palestina dilanda kelaparan dan penyakit menular. Akhirnya, Nabi Ibrahim dan para pengikutnya pindah ke Mesir yang pada saat itu diperintahkan oleh seorang raja yang kejam dan suka merampas istri orang. Pada suatu hari, Sarah istri Nabi Ibrahim mampu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Raja Mesir, yaitu sepasang tangannya mengatup rapat tidak dapat digerakkan. Atas jasa dari Sarah, Raja Mesir kemudian memberi seorang budak perempuan bernama Hajar. Kedepannya, Sarah dengan ikhlas memberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dijadikan istri beliau. Di Mesir, Nabi Ibrahim hidup makmur dan berkecukupan. Tapi, hal itu membuat iri hati penduduk Mesir. Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk kembali ke Palestina beserta keluarganya dan menetap di sana. Di Palestina, Hajar melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ismail, sedangkan Sarah melahirkan anak laki-laki bernama Ishak. Kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim. Nabi Lut ikut hijrah ke Palestina bersama Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Lut diutus Allah untuk menyampaikan kebenaran di negeri Sodom. Penduduk negeri Sodom ini sangat durhaka dan bergelimang dosa. Mereka tidak menyetujui adanya pernikahan. Orang-orang negeri Sodom menyukai sesama jenis. Laki-laki suka dengan laki-laki dan yang perempuan suka dengan perempuan. Mereka juga suka merampok dan membegal orang di tengah jalan untuk mengambil hartanya. Nabi Lut sudah berusaha keras untuk menyadarkan orang-orang negeri Sodom. Namun, tidak banyak yang mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Lut. Mereka kemudian mengusir Nabi Lut dan pengikutnya. Kaum Sodom bahkan menantang dengan mengharapkan datangnya azab dari Allah. Nabi Lut kemudian berdoa agar Allah menolong dan menyelamatkan beliau dan para pengikutnya dari kejahatan kaum Sodom. Allah kemudian mengutus 3 orang malaikat yang menyamar menjadi pemuda tampan dan gagah untuk menemui Nabi Lut dan menginap di rumah beliau. Nabi Lut tidak tenang dengan kehadiran ketiga tamunya. Beliau khawatir orang-orang Sodom akan datang dan merampas tamu-tamunya itu. Kekhawatiran Nabi Lut terjadi. Istrinya yang merupakan bagian dari kaum Sodom yang murtad itu memberitahukan kehadiran ketiga pemuda tadi. Kaum Sodom memaksa Nabi Lut menyerahkan ketiga pemuda tadi. Namun tidak berhasil dan mereka tetap menuntut Nabi Lut menyerahkan tamunya. Di saat yang genting, ketiga pemuda tampan tersebut berkata bahwa mereka adalah para malaikat yang diutus oleh Allah. Beliau meminta Nabi Lut dan pengikutnya, kecuali istrinya, meninggalkan rumah melalui pintu belakang ketika hari menjelang malam. Nabi Lut beserta keluarganya dan pengikutnya akhirnya pergi melalui pintu belakang menjelang pagi. Datanglah azab dari Allah untuk rakyat negeri Sodom. Tiba-tiba, sepasang mata rakyat negeri Sodom menjadi buta.
Angin besar membawa hujan, batu membara yang banyak sekali menimpa daratan negeri Sodom. Tanahnya juga diguncang gempa bumi yang sangat dahsyat dan sangat kuat sehingga negeri itu terbalik. Tidak ada seorang pun rakyat negeri Sodom yang hidup. Nabi Lut beserta para pengikutnya mendengar gemuruh hancurnya negeri Sodom. Ajab Allah turun setelah penduduk negeri Sodom tidak ada lagi yang mau beriman dan menaati Allah. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Lut. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.